Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang 3 artikel yang telah saya buat anotasi bibliografinya. Ini adalah artikel-artikel yang saya buat anotasi bibliografinya. Yang pertama ini, lalu yang kedua, artikel ini, dan yang ketiga, artikel ini. Untuk selengkapnya, saya akan memaparkan lewat PowerPoint yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan tema Mathematics Anxiety. Dan ini adalah judul-judul artikel yang saya gunakan. Kita langsung saja masuk yang pertama. Yang pertama judulnya Mathematics Anxiety and Coping Strategies Among Middle School Students, Relations with Students' Achievement, Goal Orientations, and Level of Performance. Kemudian ini adalah identitas artikelnya. Jurnalnya itu dari Social Psychology of Education. Volume dan halamannya 21, 709 sampai 723. Ini diterbitkan tahun 2018. Penulisnya adalah Einar M. Skalvik. Kemudian masuk ke abstraknya. Di sini abstraknya itu ada tujuan. Yang pertama, tujuannya itu mengeksplorasi hubungan nilai, orientasi pencapaian, mathematics anxiety, and coping strategies. Coping strategies itu maksudnya adalah strategi penanggulangan. Jadi bagaimana siswa itu menanggulangi rasa cemas mereka kepada matematika. Kemudian ada 3 sasaran pencapaian tujuan. Itu ada tujuan penguasaan, tujuan pendekatan, kinerja, dan tujuan penghindaran kinerja. Lalu ada juga 2 strategi penanggulangan, itu berfokus pada masalah dan perlindungan diri. Kemudian, metode dan rancangan analisis data, ada 939 siswa sekolah menengah. Analisis datanya menggunakan cross-sectional survey, korelasi zero order, dan pemodelan persamaan struktural. Perspektif tujuan penguasaan itu memprediksi penggunaan strategi adaptif yang terfokus pada masalah mengatasi sementara perspektif ini, memperkirakan tingkat mathematics anxiety yang lebih rendah dan lebih sedikit menggunakan strategi penanggulangan diri maladaptif. Kemudian, tujuan kinerja pendekatan yang tidak signifikan berhubungan dengan mathematics anxiety atau strategi penanggulangan melindungi diri. Langsung saja selanjutnya, latar belakang. Yang pertama, ada orientasi tujuan pencapaian. Itu orientasi tujuan penguasaan dan tujuan kinerja. Tujuan penguasaan disebut juga tujuan tugas. Berarti bahwa siswa terfokus terutama pada tugas. Itu menurut Nichols tahun 1983. Dan bahwa belajar, pemahaman, dan memecahkan masalah yang berakhir dalam diri mereka sendiri. Siswa dengan tujuan penguasaan cenderung melihat pencapaian sebagai konsekuensi dari upaya dan strategi pembelajaran. Nah, sebaliknya, siswa yang mendukung tujuan kinerja juga disebut tujuan ego, fokus lebih pada diri mereka sendiri. Bagaimana mereka mencapai dibandingkan dengan teman sekelas mereka dan bagaimana mereka dirasakan oleh orang lain. Lalu yang kedua, ada mathematics anxiety. Mathematics anxiety didefinisikan sebagai perasaan tegang, takut, atau takut dengan matematika dan segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Biasanya siswa takut sekali dengan
yang namanya bekerja atau berhubungan dengan masalah matematika atau dengan yang berhubungan dengan memanipulasi angka. Kemudian, yang ketiga, hubungan antara anxiety dan tujuan pencapaian. Hubungan antara tujuan pendekatan kinerja dan kecemasan tidak meyakinkan. Beberapa peneliti juga menemukan tujuan pendekatan kinerja untuk secara positif terkait dengan anxiety. Jadi tuh hubungan keduanya itu nggak meyakinkan. Ada juga yang menemukan bahwa keduanya secara positif terkait. Kemudian ada strategi penanggulangan, itu ada dua, adaptif dan maladaptif. Kalau strategi penanggulangan adaptif itu, mereka yang dapat meningkatkan pembelajaran dan meningkatkan peluang anak untuk berbuat lebih baik dalam upaya berikutnya. Contohnya itu strategi semacam itu mungkin dalam proses yang mendalam dan aspek yang berbeda dari regulasi diri. Misalnya perencanaan, pencarian bantuan, dan evaluasi diri. Kemudian yang kedua, strategi mengatasi maladaptif. Itu strategi yang bertujuan untuk mengarahkan perhatian masyarakat lain jauh dari kegagalan dan dari persepsi bahwa siswa memiliki kemampuan rendah. Contoh strategi tersebut itu self-handicapping, misalnya penundaan dan kurangnya usaha, dan menyembunyikan hasil dan kekurangan seseorang. Selanjutnya, tujuan. Tujuannya ini berupa hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini bisa dilihat di sini. Nilai diharapkan berkait dengan mastery goals secara positif. Mastery goals itu tujuan pencapaian. Tujuan penguasaan maksudnya. Kemudian juga diharapkan positif terkait dengan performance approach. Tapi diharapkan terkait negatif dengan performance avoidance. Bisa dilihat di sini. Ini hipotesis-hipotesisnya. Nanti akan di hasilnya itu akan tahu dia itu berkaitannya positif atau negatif masing-masing. Kemudian metodenya ini mencakup analisis data, partisipan, instrumen. Analisis datanya itu menggunakan pemodelan persamaan struktural dengan program AMOS 22. Partisipannya ada 939 siswa di 5 sekolah menengah dari kelas 8 sampai 10 di sebuah kota besar di Norwegia. Sampelnya itu terdiri dari 50,7% perempuan dan 49,3% siswa laki-laki. Kemudian instrumennya itu menggunakan kuesioner. Datanya dikumpulkan, diberikan ke kelas oleh asisten peneliti. Nah, para siswa itu tidak menulis nama mereka pada kuesioner dan kuesionernya itu dikumpulkan di tempat oleh asisten peneliti untuk memastikan siswa bahwa mereka itu identitasnya anonim. Orientasi tujuan siswa diukur dengan skala arah sasaran 14 butir. Item yang dimodifikasi dari skala orientasi tujuan sekolah umum untuk fokus pada matematika. Contoh itemnya itu, in mathematics, it is important for me to learn something. Itu termasuk ke dalam tujuan penguasaan. Lalu ada in mathematics, I try to do better than other students in my class. Itu tujuan pendekatan kinerja. Dan in mathematics, it is important for me to avoid looking stupid. Itu tujuan penghindaran kerja. Kita langsung saja masuk kepada hasilnya. Nah, ini adalah perbandingan dari hipotesis dan hasilnya. Hasilnya di sini, nilai secara positif terkait dengan mastery goals, tujuan penguasaan. Dan tujuan pendekatan kinerja atau performance approach. Ini positif. Dan hasilnya itu positif.
Tapi nilai di sini terkait negatif dengan performance avoidance. Itu benar juga ya. Dan secara negatif langsung berhubungan dengan mathematics anxiety. Itu benar hipotesisnya. Kemudian, mastery goals dan math anxiety itu seharusnya di sini negatif. Dan benar di sini ternyata negatif juga. Kemudian performance avoidance dengan mathematics anxiety juga tepat ya. Di sini harusnya positif dan benar dia positif 0,32. Kemudian performance approach tidak secara signifikan terkait dengan anxiety. Nggak ada hubungannya jadinya ya. Emang dari hipotesisnya juga nggak ada hubungannya. Kemudian mastery goals juga secara positif dan kuat terkait dengan problem focused coping. Itu strategi penanggulangan. Ini ya. Nilainya yang paling gede di antara yang lain. Jadi dia tuh kuat kaitannya. Performance avoidance dengan math anxiety itu positif terkait. Dan juga dengan self-protective coping, strategi penanggulangan diri. Mastery goals sama performance avoidance tidak saling berkaitan, tapi keduanya berkaitan dengan problem focused coping. Maksudnya self-protective coping yang dimediasi melalui mathematics anxiety. Kemudian pembahasan penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Dirancangnya sebagai studi cross-sectional. Oleh karena itu, hasilnya tidak dapat diartikan dalam istilah kausal. Diperlukan studi longitudinal atau jangka panjang. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada model trikotomi orientasi pencapaian tujuan. Studi di masa depan tentang hubungan antara orientasi tujuan pencapaian dan strategi penanggulangan harus didasarkan pada kerangka orientasi tujuan pencapaian 2x2. Lalu, studi selanjutnya juga harus mengeksplorasi strategi penanggulangan tambahan. Sebagai contoh, Skalvik melaporkan 4 strategi perlindungan diri di antara siswa dengan masalah membaca. Menghindari mencari bantuan di sekolah, menyembunyikan pekerjaan tertulis dan nilai, menyembunyikan jumlah waktu yang diinvestasikan dalam pekerjaan rumah, dan menghindari situasi di masa masalah membaca atau kurangnya pengetahuan bisa diekspos. Langsung saja ke kesimpulannya. Penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa perbedaan dalam orientasi tujuan pencapaian siswa menghasilkan strategi coping. Coping itu maksudnya penanggulangan yang berbeda. Studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun orientasi tujuan pencapaian di kelas matematika adalah prediksi kecemasan matematika, hubungan antara orientasi tujuan pencapaian dan strategi penanggulangan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh pengaruh tujuan pencapaian dan kecemasan. Kita langsung saja masuk ke artikel yang kedua. Judulnya adalah Math Anxiety, Intelligence, and Performance in Mathematics. Insight from the German adaptation of the abbreviated Math Anxiety Scale, atau disingkat AMAS-G. Identitas dari artikelnya, jurnalnya itu dari Learning and Individual Differences, volume 61, halaman 109 sampai 119. Diterbitkan tahun 2017 dan penulisnya itu Frieder L. Skillinger, Stephen E. Vogel, Jennifer Dietrich, Roland H. Grabner. Di sini ada abstrak. Yang pertama,
menjelaskan Math Anxiety atau disingkat MA. Math Anxiety ini mempengaruhi siswa di berbagai negara dan di seluruh tingkat pendidikan. Kemudian, peneliti pertama kali mengevaluasi adaptasi Jerman dari AMASG ini, Abbreviated Math Anxiety Scale. Dan AMASG ini menjadi alat yang valid untuk menilai MA. Diberikan kepada 341 mahasiswa sebagai bagian dari tes yang lebih besar, termasuk penilaian aspek kecerdasan, numerik, figural, sama verbal. Kemudian AMASG juga menjadi alat yang andal dan valid untuk menilai MA ya. Lalu ada tujuan. Tujuannya di sini menjelaskan hubungan antara MA dan kinerja matematika. Kemudian hasilnya nanti, siswa dengan MA menunjukkan kecerdasan numerik yang lebih rendah dan defisit spesifik dalam matematika. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang itu sudah pastinya dari Math Anxiety atau MA yang artinya perasaan tegang, takut, atau takut dengan matematika. Kemudian yang kedua itu Program for International Student Assessment atau PISA. PISA pada tahun 2012 59% dari siswa kelas 9 yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka takut dan sulit bagi mereka dalam matematika. Lalu ada AMASG. AMASG di sini menggunakan kuesioner dan tes kognitif. AMASG belum dievaluasi dalam bahasa Jerman. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini, menilai psikometrik dan menjelaskan hubungan antara MA dan kinerja matematika. Selanjutnya langsung saja ke metode. Metode yang digunakan pertama itu ada partisipan. Partisipannya 341 mahasiswa, 22 satunya itu perempuan, berusia antara 18 sampai 35 tahun. Kemudian instrumen yang digunakan, AMASG, Abbreviated Math Anxiety Scale. Terus ada Single Item Math Anxiety Scale atau SIMA. Lalu ada Attitudes Towards Mathematics. Dan lain-lainnya itu ada German Test Anxiety Inventory atau PHF. Kemudian ada State Trait Anxiety Inventory Trait Scale atau STAIT. Lalu ada Berlin Intelligence Structure Test atau BIST. Lalu ada Arithmetic Fluency Test. Lalu ada Mathematics Test for Selection of Personnel MPA. Sudah pasti ada prosedur ya. Prosedurnya itu awal-awal ini tuh diklaim sebagai tes sifat kepribadian dan kemampuan intelektual di kampus dan di media sosial. Dan peserta yang diuji itu dalam kelompok kecil dari 4 hingga 12 orang. Peserta itu pas tiba disuruh duduk di depan backlet test yang mencakup semua tes dan kuesioner yang dijelaskan dalam berbagai instrumen. Selain itu, tes kreativitas verbal dan figural dan tes kepribadian diberikan yang tidak berada dalam ruang lingkup penelitian ini. Dan karenanya tidak dilaporkan, urutan tesnya itu ada yang pertama BIST, yang kedua MBA, lalu Arithmetic Fluency, kreativitas, tes kepribadian, PHF, Attitudes Towards Mathematics, AMAS, SIMA, dan STAIT. Peserta diinstruksikan untuk mengerjakan buklet dalam halaman demi halaman dan untuk mempause setiap kali mereka mencapai halaman dengan stop sign merah. Jadi di bukletnya itu ada tanda merah, nanti disuruh pause dulu. Untuk sementara tes yang dipercepat, misal BIST 45 menit, MPA 15 menit, kefasihan aritmatika atau arithmetic fluency 10,5 menit. Semua tes sesi dilakukan
oleh salah satu dari 3 asisten peneliti siswa yang dilatih dalam memberikan tes. Kemudian, untuk menentukan uji reliabilitas tes ulang dari Amasji, sekitar 126 peserta diminta datang 6 minggu setelah pengujian untuk mengisi ulang. Kemudian ada analisis datanya menggunakan statistik deskriptif untuk setiap item dihitung dan distribusi skor diuji untuk normalitas. Data sampelnya yang diuji untuk distribusi normal multivariat menggunakan Mardias Multivariate Normality Test dan Mean Adjusted Maximum Likelihood sebagai estimator yang memadai untuk model. Korelasi bivariat juga dihitung untuk menguji apakah ME terkait dengan kecerdasan numerik dan figural yang lebih rendah, tetapi tidak dengan kecerdasan verbal. Selain itu juga menguji apakah korelasi spesifik untuk aspek kecerdasan dengan cara membagi dua aspek kecerdasan lainnya. Kemudian, akhirnya peneliti menggunakan analisis mediasi ganda untuk menentukan sejauh mana hubungan antara ME dan kinerja dalam matematika, dimediasi oleh perbedaan individu dalam kecerdasan. Lanjut ke hasil. Di sini hasilnya. Tabel 1. Tabel satunya ini menggambarkan statistik deskriptif dan korelasi item total terkoreksi. Dari 9 item Amasji. 9 item tadi. Kemudian ini menggunakan tes Shapiro-Wilk yang menunjukkan bahwa semua skala berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Ini ada gambar 1. Gambar 1 itu distribusi skor untuk skor A total Amasji dan 2 subskala B Learning Math Anxiety atau LMA dan Math Evaluation Anxiety atau MEA. Kemudian di gambar 2 ini, gambar yang ini adalah hasil analisis faktor konfirmatori dengan 2 faktor Learning Math Anxiety dan Math Evaluation Anxiety MEA. Pemuatan faktor standar untuk setiap item dan kovarian antara kedua faktor tersebut digambarkan di sebelah kiri. Ini namanya pemuatan faktor standar. Hubungan LME dengan using tables, watching teachers work, attending lecture, dan lain-lain itu ini. Dan hasilnya di sini positif semua. Kemudian LME dengan MEA saling terkait positif juga. Kemudian yang desimal di sebelah kanan ini adalah istilah kesalahan standar. Terus garis putus-putus ini mewakili modifikasi model. Lalu gambar yang ini beberapa model mediasi yang memprediksi pengambilan fakta aritmatika. Ini A. Yang A. Kemudian ada prosedur aritmatika dan matematika tingkat tinggi. C. Berdasarkan Math Anxiety termasuk 3 aspek kecerdasan sebagai variabel mediator. Lanjut kesimpulannya. Jadi kesimpulan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Amasji adalah alat yang andal dan valid untuk menilai ME pada mahasiswa universitas berbahasa Jerman. Itu terbukti. ME berbanding terbalik dengan kecerdasan numerik dan figural serta indikator kinerja matematika yang berbeda termasuk pengambilan fakta aritmatika, prosedur aritmatika, dan matematika tingkat tinggi. Berdasarkan penemuan ini, intervensi harus dilakukan untuk mendorong proses umum informasi numerik dan visual spasial, serta menyediakan pelatihan berbasis aritmatika dan matematika tingkat tinggi. Lanjut ke artikel selanjutnya, judulnya The Role of Parental Math Anxiety and Math Attitude in Their Children's Math Achievement.
Ini identitasnya ya. Dari jurnal International Journal of Science and Mathematics Education. Volume 15, halaman 331 sampai 347. Terbitkan tahun 2017 oleh Akanksha Sony dan Santa Kumari. Abstraknya itu meliputi yang diselidiki. Yang diselidiki itu ada anteseden dan konsekuensi dari math anxiety dan sikap anak-anak terhadap matematika. Anteseden di sini tuh maksudnya adalah mengacu kepada sikap sebelumnya siswa. Kemudian sampel 595 siswa berusia 10 hingga 15 tahun. Itu dari kelas 5 sampai kelas 10. Dan masing-masing orang tua dari siswa-siswa tersebut. Pengukurannya menggunakan Mars SV, Mars I, dan Mars A. Apa itu Mars V, Mars I, dan Mars A? Nanti akan dijelaskan. Kemudian ada PET analysis, itu untuk menguji model konseptual. Itu disarankan dan hasilnya menunjukkan bahwa parental math anxiety dan sikap matematika bertindak sebagai prekursor untuk math anxiety dan sikap matematika anak-anak mereka, dan lebih lanjut mempengaruhi prestasi matematika anak mereka. Latar belakangnya itu yang pertama, TIMSS atau The Trends in International Mathematics and Science Study. Itu TIMSS itu meneliti data tentang prestasi matematika siswa kelas 4 sampai 8 di berbagai negara. Dalam penelitian sebelumnya masih dari TIMSS, India menempati peringkat 46 dari 51 negara untuk prestasi matematika. Kemudian, faktor yang mempengaruhi prestasi matematika itu ada math anxiety, math attitude, sama keluarga. Kalau math anxiety itu kan anak-anak tampaknya menjadi variabel penting yang mempengaruhi kinerja dan prestasi matematika. Kemudian math attitude atau sikap anak-anak terhadap matematika. Ini sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kompetensi matematika mereka sendiri. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara sikap matematika dan prestasi matematika. Jadi bagaimana siswa itu menanggapi matematika itu akan berpengaruh pada prestasinya. Jadi kalau misalkan dia nggak suka, dia tuh prestasinya menurun. Kalau dia suka, itu kemungkinan prestasinya bagus di matematika. Kemudian keluarga. Keluarga itu memerankan peran paling penting dalam menentukan prestasi akademik dan sikap anak-anak. Dukungan orang tua dan dorongan dalam belajar matematika berhubungan positif dengan prestasi matematika. Jadi keluarga itu diharapkan sangat mendukung anaknya supaya prestasinya juga bagus. Kemudian ada tujuan penelitian. Ini menyelidiki hubungan sebab akibat. Yang pertama itu math anxiety itu antara parental math anxiety dan math anxiety berikutnya dan prestasi matematika anak-anak. Kalau yang kedua, math attitude itu parental math attitude dan math attitude serta prestasi matematika anak-anak mereka. Langsung ke metode penelitiannya. Sampel dan partisipannya itu dari 595 siswa di kelas 5 sampai 10 di berbagai sekolah di kompleks sekolah Patiala Sahodia dan 1 orang tua dari masing-masing pesertanya. Kemudian ada tahapan seleksi. Yang pastinya itu ada seleksi dulu ya. Awalnya pemilihan sekolah. Yang pertama itu awalnya 38 sekolah. Dipilih secara acak. Kemudian yang diambil ternyata hanya 10% dari sekolah yang dipilih melalui sampel acak. Lalu izin ke kepala sekolah untuk melakukan studi. Ini untuk memberikan daftar pendaftaran untuk siswa kelas 5 sampai 10. Dari mana 100 siswa dari setiap sekolah dipilih dengan cara pengambilan sampel bertingkat. Lalu ada persetujuan orang tua.
agar anak-anak mereka dapat berpartisipasi dalam penelitian ini. Sebanyak 700 siswa diberikan formulir persetujuan untuk dikirim ke orang tua mereka. Dan 620 siswa, itu sekitar 88,5%, mengembalikan formulir dengan persetujuan orang tua mereka, di mana hanya 595 yang berpartisipasi. Jadi 620 orang itu ngembaliin formulirnya, sisanya nggak ngembaliin, jadi nggak ada respon. Dan ternyata dari 620 yang dapat izin cuma 595. Itu udah lebih dari 50%. Terus berarti 4%-nya tidak bersedia. Sebagian besar siswa itu berasal dari latar belakang keluarga menengah. Kemudian ada prosedur pastinya. Prosedurnya itu pertama mendekati ke sekolah di kompleks sekolah Patiala Sahodia dan menjelaskan tujuan penelitian kepada pihak yang berwenang. Kemudian dibantu untuk pengumpulan data. Kemudian surat buat orang tua ya, buat izin. Tadi udah dijelasin. Setelah disetujui, anak-anak mereka diberikan kuesioner dan diuji untuk math anxiety, sikap matematika, dan prestasi matematika. Informasi dikumpulkan dari orang tua dengan mengirimkan mereka math anxiety dan inventaris sifat matematika, serta diuji dengan langkah-langkah yang dibahas di atas. Kemudian penilaian dilakukan sesuai dengan manual standar dari masing-masing tes. Datanya dianalisis menggunakan SPSS versi 20 dan AMOS versi 20. AMOS 20 itu digunakan untuk pemodelan persamaan struktural dan menerapkan metode analisis multivariat standar, regresi, analisis faktor, korelasi, dan analisis varians. Hasilnya ditafsirkan berdasarkan model konseptual. Lalu pengukuran itu di sini ada Mars I, Mars E, Mars SV. Ini maaf, V-nya kelebihan 1. Kemudian ada ADMI dan Math Achievement Test. Mars I itu Mathematics Anxiety Rating Scale for Elementary School Students. Menurut Taylor dan Edward, skala ini dikembangkan untuk mengukur sejauh mana siswa kelas 5 dan 6 mengalami math anxiety dalam situasi kehidupan tertentu. Skala tersebut memiliki koefisien reliabilitas 0,80. Kemudian ada Mars A. Mars A ini Mathematics Anxiety Rating Scale for Adolescents. Kalau tadi Mars itu kan elementary, itu untuk anak SD. Terus yang Mars A itu adolescents, berarti untuk remaja. Ini ukuran yang paling sering digunakan dari math anxiety. Kemudian ada Mars SV, Mathematics Anxiety Scale Short Version. Versi pendek. Mars SV ini terdiri dari 30 item yang diambil langsung dari 98 item. Kemudian ada ADMI, Attitude Towards Mathematics Inventory. Ini diberikan kepada anak-anak dan orang tua mereka. Kemudian ada Math Achievement Test atau tes prestasi matematika. Tes prestasi matematika didefinisikan sebagai tingkat pencapaian dalam setiap atau semua keterampilan matematika. Tes ini tuh terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, skor matematika anak dalam ujian akhir sekolah, dan tes prestasi matematika yang dibangun untuk setiap kelas. Lanjut ke, ini hipotesisnya atau konseptual model. Hipotesis 1 ini, parental math anxiety diharapkan berhubungan dengan children math anxiety. Parental math attitude dengan children's math attitude, parental math anxiety dengan children's math attitude juga. Terus parental math anxiety dan math attitude itu diharapkan saling terkait ya. Parental math attitude juga diharapkan berkaitan dengan children's math anxiety. Kemudian children's math anxiety dengan children's math achievement. Lalu children's math attitude juga dengan children's math achievement. Lanjut ke hasil.
hasilnya, tabelnya. Lalu ada hipotesis yang tadi. Nah, di sini H1, hipotesis satunya itu berkaitan ya, dia secara positif. Berarti parental mad anxiety sama children's mad anxiety itu saling berkaitan. Nah, parental mad attitude dengan children's mad anxiety ternyata berkaitannya negatif. Berarti nggak ada hubungannya. Berarti nggak valid. Terus parental mad attitude dengan children's mad attitude itu berkaitan ya, positif. Nah, parental mad anxiety dengan children's mad attitude ternyata berkaitan negatif nih. Children's mad anxiety juga negatif dengan children's mad achievement. Tapi children's mad attitude positif dengan children's mad achievement. Jadi di sini tuh berarti anxiety-nya itu kurang berkaitan dengan achievement, tapi yang berkaitannya itu justru attitude secara positif. Pembahasannya, temuan penelitian mengkonfirmasi hipotesis penelitian seperti yang diperkirakan. Mad anxiety orang tua secara positif mempengaruhi mad anxiety anak-anak dan secara negatif mempengaruhi sikap matematika mereka. Mad anxiety orang tua mengalihkan mad anxiety kepada anak-anak mereka yang pada gilirannya mempengaruhi secara negatif sikap anak-anak mereka terhadap matematika. Oleh karena itu, anak-anak tuh lebih rentan terhadap mad anxiety dan menunjukkan sikap yang lebih negatif ketika orang tua mereka menunjukkan hal yang sama. Nah, makanya tuh orang tua di sini tuh panutan banget buat anaknya karena perilakunya itu diamati dan ditiru oleh anak-anak mereka. Khususnya kalau anak-anaknya itu lagi beranjak dewasa, beranjak remaja lah ya. Kemudian kesimpulannya, mad anxiety dan sikap matematika orang tua bertindak sebagai pendahulu dari mad anxiety dan sikap matematika anak. Mereka yang selanjutnya mempengaruhi prestasi matematika anak. Mad anxiety orang tua telah ditemukan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam menciptakan mad anxiety di lingkungan mereka yang selanjutnya mempengaruhi prestasi matematika anak. Terima kasih. Itulah tadi paparan saya mengenai artikel tentang mad anxiety. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.